Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Semoga semua sehat. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang checklist ketat yang wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam menghadapi persiapan pembukaan proses belajar secara tatap muka. Mendikbud Nadiem Makarim telah memberikan himbauan bagi sekolah yang berada di zona kuning, terlebih zona hijau, untuk bisa melaksanakan proses belajar secara tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 yang berupa checklist ketat. Untuk itu, lebih jelasnya mari kita simak keterangan Bapak Nadiem secara virtual yang... Mohon maaf, pidato Bapak Nadiem terkait pembukaan kembali belajar tatap muka di sekolah saya potong dikarenakan untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Untuk itu saya ganti dengan screenshot video intisari dari pidato Bapak Nadiem dan ini saya ambil dari web portal jember.pikiranrakyat.com. Namun Bapak Nadiem mensyaratkan adanya 4 syarat. Pertama, sebagaimana yang beliau sampaikan dalam pidato, yakni persetujuan dari pemerintah daerah atau Pemda atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah tersebut. Kemudian yang kedua, persetujuan kepala sekolah setelah sekolah dapat memenuhi protokol kesehatan yang ketat. Ketiga, adanya persetujuan wakil dari orang tua dan wali siswa yang tergabung dalam komite sekolah. Namun itu tidak cukup. Syarat keempat adalah persetujuan dari masing-masing orang tua peserta didik. Jadi penerapan pembelajaran pun akan dilakukan secara bertahap, mulai jumlah peserta didik disyaratkan sebanyak 30-50%. Untuk SD, SMP, SMA, dan SMK yang awalnya 28-36 peserta didik per kelas, ke depan diisi oleh 18 peserta didik. Untuk sekolah luar biasa awalnya 5-8 peserta didik akan menjadi 5 orang per kelas. Untuk PAUD standar awal 15 peserta didik menjadi diturunkan 5 anak. Daftar wilayah zona kuning yang diizinkan belajar secara tatap muka di sekolah sebagaimana yang saya baca tribun.com, tribunnews.com, sejumlah 163 wilayah. Bisa kita lihat dalam daftar berikut, dan termasuk wilayah yang diizinkan adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir, di mana saya berada pada satuan pendidikan dalam zona tersebut. Hari ini, Selasa 11 Agustus 2020, Kadiknas Kabupaten Oki mengadakan agenda rapat persiapan pembelajaran secara tatap muka dengan undangan melalui medsos demi efisiensi. Dapat kita baca seperti dalam video screenshot berikut ini. Kembali ke pembahasan awal, bahwa saya akan menerangkan atau membacakan lebih tepatnya apa saja sih checklist ketat yang wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan untuk persiapan proses belajar secara tatap muka. Sebenarnya checklist tersebut adalah panduan atau protokol kesehatan COVID-19 dalam institusi pendidikan yang sudah beberapa bulan diterbitkan oleh pemerintah dan dipublikasikan melalui laman http://covid19kemkes.go.id. Berikut 15 checklist ketat pada institusi pendidikan dalam menghadapi pembukaan pembelajaran tatap muka. Penanganan COVID-19, protokol area institusi pendidikan. Pertama, Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk mengetahui rencana atau kesiapan daerah setempat dalam menghadapi COVID-19. Kedua, menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di sekolah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
3. Menginstruksikan kepada warga sekolah melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol dan perilaku hidup bersih sehat PHBS lainnya seperti makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, olahraga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya. Keempat, membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin minimal 1 kali sehari dengan desinfektan, khususnya handle pintu, saklar lampu, komputer, meja, keyboard, dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Memonitor absensi ketidakhadiran warga sekolah. Jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas, disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri. Kelima, memberikan himbauan kepada warga sekolah yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas untuk mengisolasi diri di sekolah, di rumah, dengan tidak banyak kontak dengan orang lain. Keenam, tidak memberlakukan hukuman atau sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberikan kebijakan insentif berbasis kehadiran jika ada. Dalam hal ini bukan kewenangan Kementerian Kesehatan untuk menetapkan, sehingga Kementerian Kesehatan tidak memberikan masukan. 7. Jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernapasan, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. 8. Mengalihkan tugas mendidik dan tenaga kependidikan yang absen kepada tenaga kependidikan lain yang mampu. Dalam hal ini bukan kewenangan Kementerian Kesehatan untuk menetapkan, sehingga Kementerian Kesehatan tidak memberikan masukan. Ke-9, pihak institusi pendidikan harus bisa melakukan screening awal terhadap warga pendidikan yang punya keluhan sakit untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ke-10, memastikan makanan yang disediakan di sekolah merupakan makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang. Ke-11, mengimbau seluruh warga sekolah untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum, dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit. 12. Menginstruksikan kepada warga sekolah untuk menghindari kontak fisik langsung, bersalaman, cium tangan, berpelukan, dan sebagainya. Ke-13. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar sekolah, berkemah, studi, wisata, atau ekstrakurikuler. Ke-14. Melakukan screening awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang datang ke institusi pendidikan, misal memakai termogan. Ke-15, yang terakhir, warga sekolah dan keluarga yang bepergian ke negara dengan transmisi lokal COVID-19. Informasi daftar negara dengan transmisi lokal COVID-19 dapat diakses di www.covid19kemkes.go.id dan mempunyai gejala demam atau gejala pernapasan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas, diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area sekolah. Nah, itulah tadi keterangan mengenai checklist ketat yang wajib diperhatikan dan diadakan di sekolah seperti yang disampaikan Mendikbud Bapak Nadiem. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.